Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Nah, di podcast pertama ini saya mengundang salah satu yang punya tugas struktural di Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Kita langsung aja berkenalan dengan Bapak Dr. Tantan Widiantara STMT. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak? Baik Pak Erik, bagaimana? Pak Erik sehat? Alhamdulillah sehat. Nampak lebih strong. Baik, Pak. Biar lebih akrab gitu ya, dan pengen tahu nih sosok seorang Bapak Tantan ini seperti apa. Mungkin perkenalan sebentar, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, nama saya Tantan Widiantara. Kebetulan pada saat ini saya diamanahi struktural sebagai PLH Wakil Dekan 2 di Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Dan saya pun sebagai salah seorang pengajar di salah satu prodi di Fakultas Teknik. Oke, Pak. Nah, terima kasih udah menyempatkan waktu nih hadir di Sama-sama. podcast di sini. Di sini ada banyak sekali pertanyaan yang saya akan paparkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Terkait Fakultas Teknik Universitas Pasundan ini. Nah, yang pertama itu kan kalau sekarang itu kan sudah ada penerimaan ya, Pak ya, penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teknik. Nah, kenapa sih harus kuliah di Fakultas Teknik Unpas gitu? Baik, mungkin yang pertama Fakultas Teknik Unpas itu merupakan salah satu fakultas di mana universitasnya sudah terakreditasi A, akreditasi universitasnya. Dan Fakultas Teknik dengan 6 jurusannya atau 6 program studinya, dari 6 itu 5 sudah memiliki akreditasi A pula, 1B. Sehingga akreditasi itu adalah salah satu indikator kualitas dari suatu prodi. Dan itu menjadi salah satu jaminan kita betapa sudah terjaminnya kualitas dari Fakultas Teknik. Di samping jenis dari ke-6 prodinya itu pasti akan memenuhi minat disiplin ilmu dari mahasiswa yang akan kuliah di Fakultas Teknik. Oke. Berarti ada 6 prodi, Ya, 5 sudah A, 1 B. ya, Itu kan sebenarnya dari akreditasi itu sudah ya. merupakan nilai Jaminan kualitas ya. Maksudnya jaminan kualitas penilaian kualitas dari suatu instansi. ya. Nah, kalau dari 6 prodi itu kira-kira nih Pak, keunggulan menjadi mahasiswa dari teknik tersebut Oke, apa tuh mungkin saya keunggulan? coba urai ya. Ya. Ada program studi teknik industri, Mm-mm. kemudian teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah kota. Kita bisa lihat dari kedisiplin ilmu masing-masing prodi itu pasti akan memenuhi prospek kerja ataupun disiplin ilmu yang diharapkan dari mahasiswa. Dengan teknik industrinya kita akan bisa bagaimana mempersiapkan supply chain, pembangunan industri, ya. Ya. Kemudian ada teknologi pangan. Teknologi pangan adalah salah satu prodi yang bagaimana kita bisa mempersiapkan suatu pangan industri. Tidak hanya pangan kuliner saja. Kita tahu bagaimana menyediakan atau memenuhi food security, keamanan pangan. Jadi tidak hanya memberikan mencukupi pangannya saja, tapi pangannya harus aman. Iya, ya, betul. Di dalamnya ada halal gitu misalnya. Kemudian ada teknik mesin, bagaimana kita manufaktur di dalam suatu industri. Dilengkapi dengan IT-nya, di mana zaman sekarang ya sudah sangat kental dengan IoT-nya, sehingga teknik informatika lah yang akan melengkapinya. Kemudian geser ke teknik lingkungan untuk manufaktur suatu industri ataupun keamanan dari suatu lingkungan pasti akan dipersiapkan oleh teknik lingkungannya. Masuk terakhir ada perencanaan wilayah kota. Di situ tata kelola ruang, pesisir, laut di kota itu ada di perencanaan wilayah dan kota untuk prodinya. Jadi saya rasa cukup lengkap di Fakultas Teknik prodinya yang nantinya memberi suatu harapan ataupun ketertarikan bagi para mahasiswa untuk kuliah di Fakultas Teknik. Jadi memang keterhubungan sekali itu ya, Pak. Itu bisa menjadi suatu integrasi yang
cukup kuat ya. Iya, Sehingga kalau kita mau membangun suatu industri bisa disuplai oleh tiap prodinya nih. prodinya. Nah, itu mungkin saya sambung ya. Itu sudah coba dijalankan dengan desa binaan melalui program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik. Semua prodi ikut membina satu desa Di yang desa itu. dibantu dengan disiplin ilmu untuk dikontribusikan terhadap desa. Berarti diimplementasikan dari 6 prodi itu di dalam Betul. satu desa itu Ya. gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Dengan para mahasiswanya ikut berkontribusi juga. Berarti itu tinggal kembali lagi ke si calon mahasiswa. Kira-kira mana nih? Ya, yang mereka minati ya, yang nomor 1 itu, yang pertama. Karena kalau sudah minat dari diri sendiri, beda rasanya untuk kuliah di sana. Dan saya rasa ke-6 prodi tersebut cukup menjanjikan untuk prospek ke Ya, depan. karena masing-masing pasti punya keunggulan Betul, gitu ya, dari masing-masing. lulusan gitu dan Betul. sebagainya, Pak. Nah, misalnya nih kan untuk masuk ke teknik ini apa aja sih yang disiapkan oleh si calon gitu ya? Apa saya harus dari SMA, Ya. harus dari SMK dan sebagainya? Sebenarnya yang standar saja merupakan lulusan SMA dan SMK sederajat ya, yang bisa masuk ataupun menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik. Yang pasti harus lulus dulu, gitu. Jangan belum lulus. Lulus SMA dulu ya, baru Iya. kuliah ya. Nanti ada namanya di Fakultas Teknik khusus PPIK, Pusat Promosi dan Komunikasi serta Informasi. Bisa melalui situ untuk pendaftarannya, bisa site visit ke kampus Jalan Dr. Setiabudi nomor 193 ataupun melalui online ya, Online di bisa ya. salah satu alamat. Nah, misalnya gini, kan Fakultas Teknik di Bandung khususnya gitu kan banyak nih. Nah, yang membedakan Fakultas Teknik Unpas ini dengan fakultas teknik lainnya apa tuh, Pak? Oke, di samping yang ke-6 prodi tadi dengan akreditasinya, Fakultas Teknik di bawah Universitas Pasundan, di mana Universitas Pasundan di bawah Yayasan Pendidikan Pasundan dan Paguyuban Pasundan mempunyai visi dan misi, yaitu pengkuh agamanya, luhung ilmuna, serta jembar budayanya. Sehingga pengajaran, perilaku ataupun kegiatan akademik dan minat bakat serta yang lainnya di Fakultas Teknik itu diarahkan untuk bisa menciptakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki pengkuh agamanya, kemudian luhung ilmunya, serta jembar budayanya yang mengacu terhadap visi misi tersebut. Di samping ada juga slogan dari Sunda, yaitu Nyunda, Nyantri, dan Nyakola. Nyakola. Ini tidak dimiliki oleh fakultas-fakultas teknik yang lainnya. lainnya. Sehingga itu diharapkan menjadi salah satu ciri pembeda dari Fakultas Teknik Unpas. Itu saya rasa. Di samping yang tadi akreditasi, kemudian namanya SDM pengajarnya ya sudah rata-rata doktor dan sebagainya, sehingga ini yang membedakan antara Fakultas Teknik Unpas dengan Fakultas Teknik yang ada di Bandung misalnya tuh. Oke. Berarti intinya memang dia di Unpas itu punya visi yang tadi ya, Iya. 3 visi sama 3 visi yang di Sunda tadi ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang perkuliahan nih, kan saat ini kita masih pandemi nih. Iya. Nah, gimana nih untuk mengatasi perkuliahan saat ini? Apakah tetap luring atau full daring nih? Saya cerita dulu yang ganjil kemarin mungkin ya, bahwa Ya. sebenarnya ada arti kata PTMT itu perkuliahan tatap muka terbatas, dimulai dari yang seminar, sidang, praktikum, dan penelitian. Di genap sekarang dengan SKB 3 Menteri itu sudah diperbolehkan untuk perkuliahannya terbatas dengan melihat jenis atau level PPKM-nya. Bandung level 3 sehingga 50%. Kita mengirimkan surat ke LL Dikti Kopertis wilayah 4 untuk memulai PTMT, diizinkan, dan kita pun ada perkuliahan tatap muka yang terbatas dengan level 3 dan 50% kapasitas. Turunannya adalah pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan Kesehatan. mulai dari cek suhu, masker, dan sebagainya, hingga aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi PTMT Unpas Sehat. Mahasiswa menginput surat izin orang tua, keperluan perkuliahan, penelitian, dan sebagainya,
itu melalui aplikasi tersebut. Sehingga ketika masuk, cek dulu suhu dan sebagainya di depan di gerbang, masuk lagi ke antrean, cek aplikasi, kemudian barulah melaksanakan kegiatan akademiknya, baik itu penelitian, praktikum di laboratorium, ataupun perkuliahan di kelas. Berarti sebelum masuk itu mereka tuh udah pasti dicek suhu Sudah ya. ada jalur Terus dia melakukan scanning terhadap Scanning. Peduli Lindungi dan satu lagi ada aplikasi buat PTMT di Unpas ini ya. itu sendiri. Berarti pasti akan kedeteksi ya bahwa si mahasiswa ini bagaimana dan sebagainya ya Betul. dengan si aplikasi itu. Betul. Nah kalau seandainya si mahasiswa ini pengen main gitu, bisa nggak itu atau Kalau sesuai jadwal aja? Peraturannya tidak bisa. Kita kan Ya. akan melihat kebutuhan yang diinput ke dalam PTMT sehat tersebut ya, termasuk dengan dosennya. Harus scanning, dia misalnya mengajar, bimbingan atau seperti apa. Ya itu bagian dari usaha untuk mencegah Penyebaran ya. penyebaran. Kita kan berusaha dengan mengikuti arahan yang sudah diarahkan oleh. Arahkan. Nah kan tadi disampaikan untuk perkuliahannya kan ada 50%. Yap. Berarti untuk 50%-nya bagaimana tuh? Full hybrid atau bagaimana tuh? Kalau di Fakultas Teknik sementara ini adalah bahwa kita sistem shift. Jadi angkatan 2020 dan 2021 yang baru berarti ya. notabene-nya belum terlalu mengenal kampus diberi kesempatan untuk masuk ke kampus terlebih dahulu. Itu sampai dengan ujian tengah semester atau 7 pertemuan berarti ya kurang lebih ya. Dan selanjutnya dibalik diputar shift 2-nya angkatan atasnya 2019 ke Kampus atas, ke kampus yang 2020-21 itu full daring. Namun ada juga kebijakan-kebijakan yang fleksibel di dalamnya. Misalnya bagi pengajar yang sudah usia 60 boleh untuk melakukan secara daring. Yang misalnya komorbid yang punya riwayat penyakit yang itu boleh disarankan ataupun diberikan fasilitas untuk melaksanakan secara daring. Ada satu lagi aplikasi yang mengisi mengenai kalau dia positif. Oh ada lagi ya? Positif lapor, kemudian boleh mengajukan kelasnya dirubah menjadi daring juga. Termasuk kita sediakan dua ruang transit lah, evakuasi kalau ada yang tiba-tiba misalnya positif atau sakit ataupun tidak enak badan, bisa ditransit di situ sebelum kita berkoordinasi dengan universitas. Karena kita ada ambulan, ada klinik kebetulan di setiap kita juga sediakan ruang musola laki dan perempuan, kelas kita coba rubah ya, supaya tidak terlalu semuanya terpusat misalnya ke masjid, sehingga kita coba urai. Itu bagian dari persiapan kita ataupun fasilitas di dalam pelaksanaan PTMT terbatas ini. Wah, begitu. Berarti memang benar-benar sudah disiapkan gitu ya untuk kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, oke Pak, kalau dari fasilitas gitu ya, terus ada 6 prodi. Nah, sekarang berbicara tentang DPP nih. Klasik ini. Mahal kayaknya nih Pak DPP-nya nih. Kalau mahal, relatif ya, tergantung sudut pandang ya. Kan ada istilah nih, kalau saya lebih baik mahal kebeli daripada murah nggak kebeli ya. Mahal kebeli. Tapi khusus Fakultas Teknik yang logonya pas di hati, kita memberikan suatu fasilitas sebenarnya ataupun strategi ataupun kebijakan, karena DPP dana penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik itu dibayarkan secara per tahun, tidak per semester. Tidak per semester ya. Tapi itu kita bagi 4 pembayarannya. Anggapanlah itu sebagai cicilan ya. Jadi pada bulan Juli awal semester itu 25% saja masuk dari DPP per tahun, itu boleh. Biasanya kan ada perwalian di situ ya, kontrak mata kuliah. Kemudian nanti di bulan Oktober sudah harus mencapai 50%, jadi kita tambah 25% lagi. Kemudian di bulan Januari biasanya itu perwalian semester genap. Itu sudah harus mencapai 75%, kita input atau edit tambah 25% lagi. Dan di bulan April harus mencapai 100% dan kita tambah 25% lagi kan, sehingga dalam 1 tahun ajaran 2020 misalnya atau 2021-22 itu 100% tercapai. Nah di tengah-tengah yang dari Juli ke Oktober ke Januari itu nggak harus 25% sebenarnya. Kita boleh berapa saja, yang penting raihan di bulan Oktober, Januari dan April misalnya itu terpenuhi.
di Oktober, Oktober. 50%, di ini 75%, di mana di April, April. 100%. Jadi sebenarnya memudahkan untuk selalu membayar. Jadi tidak harus Oke. Jadi misalnya Juli, Agustus, September gitu ya, saya nyicil lah tiap bulan deh. boleh 1,5 juta misalnya 2 juta. misalnya kayak Kalau gitu. ada rezeki ya 100% boleh, 50% boleh. Tapi di rentan waktu 3 bulan itu silahkan. Yang penting mencapai 50% 50% di bulan Oktober itu ya. Untuk DPP per tahunnya. Itu meringankan banget. Jadi saya kayak rasa begitu itu ya. sangat pas di hati Oh, untuk betul sekali. pembayaran DPP ini. Sangat pas di hati. Ya berarti sangat-sangat meringankan buat mahasiswa ya, orang tua khususnya orang gitu ya, tua untuk membayar DPP ini ya. Jadi dalam 1 tahun kita bisa bagi 4. Tuh. Dan dalam per bulannya itu kita bisa cicil juga per bulan ya. Ya. Keren sekali nih. Mungkin sebagai informasi bisa melakukan pembayaran di teller BJB dengan menyebutkan nama dan NPM dari mahasiswanya, atau ada virtual account BNI ataupun ada virtual account Mandiri. Jadi di per bulannya itu kita bisa cicilkannya melalui situ. Nanti akan ada historis dari DPP online pembayaran mahasiswanya. Dia bayar kapan, berapa. Yang penting raihannya tercapai di 4 bulan tadi. 4 bulan tadi ya. 4 tahun. Mantap. Nah, kan kalau saya lihat di tahun 2020 atau 2021 ya, ketika pandemi sudah mulai itu 2020 ya. Nah, Mas Menteri ini kan menyampaikan sebuah kegiatan yang namanya MBKM, program MBKM ya, program MBKM. Nah, gimana Pak untuk di FT ini semua jurusan mengikuti tidak nih? Ya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu salah satu program dari Mas Menteri ya, atau Menteri Pendidikan. Ya, alhamdulillah Fakultas Teknik masih mengikuti. Semua prodinya mencoba menjalankan apa yang menjadi arahan dari program tersebut. Program-program dari MBKM itu banyak jenisnya. Mungkin Fakultas Teknik sangat berkontribusi di sini dari sisi jenisnya. Pertama ada pertukaran pelajar atau mahasiswa. Jadi ada yang kuliah sampai ke Universitas di Riau kalau nggak salah. Kemudian Unisba yang satu kota dan sebagainya. Itu di sisi pertukaran mahasiswa. Kemudian ada juga yang magang di industri. Itu prodi teknologi pangan, prodi mesin ya dengan Astranya. Itu kita ikut. Kita melaksanakan program MBKM tersebut. Wira Desa, pembangunan desa oleh mahasiswa di program MBKM, kemudian PHP 2D ya, pembinaan program holistik Bina Desa juga. Kemudian mahasiswa mengajar dengan dosen pembimbingnya yang di MBKM itu semuanya sudah dilaksanakan oleh Fakultas Teknik. Artinya di program MBKM kontribusi Fakultas Teknik ataupun pelaksanaan keikutsertaan Fakultas Teknik cukup terlibat ataupun dimaksimalkan. Intinya Fakultas Teknik itu sangat mendukung dengan program Mas Menteri ini ya. Salah satunya fungsi dari MBKM itu mengembangkan dari si mahasiswa sendiri gitu ya, kemampuan dari mahasiswa. Kalau dilihat kan harapan MBKM itu bahwa terjadi suatu kebebasan. Sebenarnya bukan kebebasan kalau menurut saya, kesempatan untuk bisa memperluas wawasan dengan bisa mengeksplor dari sisi tempat ya, lintas prodi, walaupun ada yang masih secara online ketika program belajar ya. Kemudian bisa magang di tempat perusahaan yang benar-benar sesuai dengan disiplin ilmu, atau membangun desa, sehingga di situ benar-benar mahasiswa diberikan kesempatan yang cukup luas, malah leluasa untuk mengembangkan skillnya ya, mungkin soft skill dan hard skillnya, ataupun dia ingin mentransfer keilmuannya. Ketika dia menjadi program mahasiswa mengajar kan, mereka dituntut untuk bisa mentransfer ilmunya, walaupun di Wira Desa pun sama seperti itu. Dan itulah yang menurut saya MBKM ini cukup membantu dari sisi pengeksploran, peningkatan wawasan dan kesempatan bagi mahasiswa di kedisiplinan ilmunya.
Tapi tetap kita harus membatasi juga, Pak. Betul, Jangan karena sampai kita pun- semuanya keluar. Pusing dan semuanya keluar nanti Ya ya. itulah makanya ada mungkin evaluasi kurikulum, karena kan harus ada yang diekuivalensi juga. Ketika dia mengajar, ketika dia magang, kira-kira yang cocok dengan ekuivalensi di mata kuliah yang seharusnya itu di mana. Sehingga Ya. ini bagi dosen ataupun prodi ya, strukturalnya ini cukup menyita waktu, pikiran dan tenaga juga untuk melaksanakan program MBKM ini. MBKM ya. Oke. Wah, luar biasa sekali informasi tentang Fakultas Teknik Universitas Pasundannya, banyak banget nih. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk nyari tempat teknik khususnya, kalian lihat aja di websitenya di unpas.ac.id. Di situ ada Fakultas Teknik. Nah, kalian tinggal sesuai dengan minat kalian nih, mau kemana nih masuknya dari 6 prodi ini ya. Dan pastinya dari 6 prodi tersebut punya keunggulan masing-masingnya. Baik, mungkin untuk di akhir, mungkin ada akhir kata nih, kata-kata akhir mungkin dari Pak Tantan ini. Baik, mungkin sedikit bercerita pengalaman pribadi nih. Dulu saya masuk sekolah menengah kejuruan ya. Kalau zaman saya mungkin namanya STM, sekolah STM ya. menengah sekolah. Nah, dengan motivasi saya tidak ingin kuliah. Karena saya ingin langsung biar dapat bekerja. punya keahlian Betul, gitu ya. Supaya karena kan kalau sudah masuk ke keahlian langsung bisa bekerja. Tapi mungkin jalan hidup orang berbeda-beda. Sehingga saya bisa sampai S3 malah kuliahnya beres, dan itu sesuatu hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Sehingga dari situ mungkin bagi adik-adik ataupun calon mahasiswa yang sudah punya niatan dari awalnya kuliah kan sudah pasti nih sudah siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk kuliah. Saya aja yang tidak ada niatan bisa kuliah sampai S3, apalagi yang sudah ada niatan ya. Sehingga jangan ragu untuk kuliah di Fakultas Teknik yang pas di hati. Gitu, Erik. Baik. Terima kasih Bapak Tantan yang sudah hadir di podcast pertama ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari tempat untuk kuliah ya. Buat teman-teman yang SMK, SMA, baik IPS, IPA pun bisa masuk. Ya, di sini kita bisa terima. Yang penting kalian punya minat dan keinginan untuk belajar pastinya. Sampai di sini dulu untuk podcast pertama ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton di sini. Di next podcast nanti akan ada lagi banyak narasumber-narasumber yang dari Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pas di hati pastinya. Saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.